Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Saudaraku di mana saja yang dimuliakan Allah taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah taala dengan ucapan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku di mana saja berada, apa bukti kita cinta kepada Allah Ta'ala? Yang pertama, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini yang pertama, saudaraku, tanda bukti kita orang yang beriman cinta kepada Allah adalah menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua apa yang Allah larang, dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apa tanda benar keimanan seseorang kepada Allah? Yang kedua adalah senangnya berbagi, senangnya memberi. Sebagaimana Allah menekankan, Allah mengancam orang yang tidak mau berbagi atau tidak mau bersedekah. Allah Ta'ala mengatakan, ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Ketika seseorang tidak mau mengeluarkan hartanya, tidak mau berzakat, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, maka kata Allah Ta'ala akan dikalungkan di lehernya hartanya nanti yaumil qiyamah, di hari kiamat. Oleh karena itu, saudaraku, di mana saja berada, maka kita yang sudah Allah berikan titipan nikmat, Allah berikan titipan harta, Allah berikan kita rizki yang luas yang banyak, maka hendaklah kita bersyukur dengan cara berbagi kepada saudara kita, kepada yang membutuhkan. Terlebih lagi hari ini, masa ini, saudara-saudara kita ada yang kena terjangkit virus COVID-19, maka senanglah kita berbagi, seringlah kita berbagi dan memberi. Insyaallah ketika kita banyak berbagi dan memberi, maka kita akan paling banyak menerima. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sedikit apapun yang engkau berikan, sekecil apapun kebaikan yang engkau lakukan, itu akan kembali kepada dirimu. Saudaraku di mana saja yang dimuliakan Allah Ta'ala, di dalam hadis Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang pentingnya bersedekah. Ada dua malaikat yang mendoakan orang yang pelit, orang yang bakhil, dan orang yang senang berbagi. Malaikat pertama, hadirin pemirsa di mana saja berada, malaikat ini yang pertama berkata, ya Allah, hancurkan, musnahkan harta orang-orang yang tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, tidak mau berzakat, tidak mau memberi. Malaikat yang kedua berkata, ya Allah, limpahkan, tambahkan, luaskan rizki orang yang senang berbagi, orang yang senang berinfak dan bersedekah. Oleh karena itu, saudaraku di mana saja berada, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa salahnya kita memberi? Sekecil apapun itu, sebesar apapun itu, akan Allah ganti dan Allah balas berlipat-lipat. Maka di satu syair, seorang alim mengatakan, ya, sebagaimana kita sering mendengar ada lirik yang sering kita perdengarkan, yaitu bahwa orang yang bersedekah sangat dekat kepada surga. Orang yang senang berbagi sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Hadirin pemirsa di mana saja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pernyataan seorang penyanyi, penyair Opik mengatakan bahwa orang yang senang berbagi, orang yang senang bersedekah, orang yang senang memberi, maka dia dekat kepada surga dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku di mana saja berada, orang yang pelit, orang yang bakhil akan Allah dan Nabi ancam tidak akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mengatakan,
bahwa orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, walaupun dia rajin ibadah, tapi tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang rajin ibadah, sholatnya tidak pernah tinggal, puasa tidak pernah tinggal, baca Quran tidak pernah tinggal, tapi dia pelit kepada hartanya, bakhil, dia telantarkan fakir miskin, dia biarkan anak yatim. Maka tahukah Anda siapa orang-orang yang mendustakan agama Allah? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak memberi makan fakir miskin, tapi dia menghardik anak yatim. Maka inilah kategori orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku di mana saja berada, ketika kita senang berbagi, memberi, maka itu tanda benar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersedekah itu benar imannya, enggak main-main. Karena itulah dia bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada akhirat. Karena itulah dia bersedekah. Kalau tidak, dusta imannya, dusta salatnya, dusta hajinya, dusta puasanya. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka oleh karena itu saudaraku, saya mengajak, saya menghimbau, memberi pesan kepada saya dan kepada kita semua, hendaklah harta yang kita punya, kita semampu mungkin untuk bersedekah. Orang yang pelit, orang yang bakhil, tidak akan ada orang yang suka, tidak akan ada orang yang mau mendekatinya, tidak ada orang yang mau bersahabat. Saudaraku, di mana saja berada, senangkah Anda? Maukah Anda berteman dengan orang yang bakhil? Sahabatku, maukah Anda bersahabat dengan orang pelit? Jawabannya tentu pasti tidak. Bahkan orang pelit sekalipun tidak akan senang, tidak akan suka dengan orang yang pelit. Hei Wak, jangan engkau ke rumah Wak itu. Wak itu pelit banget, padahal dia sendiri pun pelit. Hei Wak, jangan engkau ke rumah Pak Haji itu. Pak Haji itu pelit banget, padahal dia juga orang yang pelit. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, saudaraku di mana saja berada, mari sama-sama kita berbagi, memberi. Semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Jangan takut harta kita berkurang. Orang yang beriman itu tidak takut hartanya berkurang, tapi dia takut dan sedih ketika amalnya berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu tidak takut hartanya hilang, tapi dia takut ketika imannya kepada Allah Subhanahu wa taala hilang, lenyap dan hancur. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.